berkendara untuk motovlog bagus yang mana. Karena ada informasi saat action cam itu resolusinya terlalu tinggi dengan posisi berkendara itu beda hasilnya. Makanya saya ingin mencoba dengan resolusi 1080 60 fps. Biasanya bagaimana? Ya, di sini salah satu pusat durian yang cukup terkenal ya, punya Pak Sawar. Sebelah kanan ada pom bensin. Ini pom bensin bukaan terkenalnya ya. Ini dua pom bensin bukaan nih. Nah, ini pom bensin bukaan. Kemudian di depan ada juragan durian atau durian yang cukup terkenal ini. Ini miliknya Pak Sawar ini. Ya, ini saya dulu pernah beli satu durian itu harganya 400.000. Yang super itu ada. Yang murah juga ada 50, 100 ada. Ya sesuai jenis sama kualitasnya lah. Ya. Jadi jalan ini salah satu jalan provinsi yang menghubungkan Boja ke Gunung Pati, ke Ungaran, kemudian anak-anak kampus ke UNES gitu ya, itu hanya sini. Tepatnya Jalan Cangkiran Gunung Pati, Ungaran. Ya, ini kita udah masuk ke Pulaman ya. Ini maksudnya Pulaman ya. Wisata yang arah Banjarjo yang dekat sini ada Nirwana Stable. Ya, dari tadi ada pertigaan, ambil kiri itu Nirwana Stable. Kemudian depan ada pertigaan, ini kalau kanan bisa ke Medono, ke Leban, kemudian Pasikitan gitu. Kita coba ambil jalur yang Villa Siberi ke Banjarjonya, yang nanti tembus langsung Bali Desa. Ya, ini di sebelah kiri kita ada pondok pesantren Askabul Kahfi ya, ini cukup besar pondok pesantren Askabul Kahfi ini. Ya, jalannya istimewa, berkilau-kilau, alam Indonesia yang sangat indah sekali. Ya. Kemudian nanti di Banjarjo kita akan review juga beberapa tempat wisata ya, kuliner tentunya. Di sana ada tempat pemancingan. Kalau nggak salah namanya Panorama ya, Panorama Indah. Di sini juga ada. Ya, ini yang pemancingan cukup legendaris. Ya, ini pemancingan Skopek. Ya, Skopek. Kita masuk sebentar ya. Oke. Kita masuk sebentar ke Barokah Skopek Kolam Pancing. Ya, ini pemancingannya di kantor Skopek. Ya, ini pemancingan. Ini kalau yang mau makan siang, ini lengkap. Ini Skopek. Skopek. Kita lanjut ke Banjarjo. Ya. Jadi ini kita arah ke Banjarjo tapi via Villa Siberi, arah Gunung Pati. Jadi orang desa Boja paling ujung timur yang berbatasan dengan Kabupaten Semarang, Ungaran, kemudian Gunung Pati itu ya Banjarjo ini. Gitu. Ada lagi di atasnya sebenarnya Medono, ya. Desa Medono itu juga desa kecil di Kecamatan Boja yang asik di atasnya ya. Di sana alamnya masih bagus. Ya, tapi hari ini kita mau review dulu tentang Banjarjo, Desa Banjarjo. Ya, jadi motovlog Boja untuk awalannya akan mereview desa-desa di Kecamatan Boja. Jadi kecamatan ada 18 desa, ya, 18 desa. Ya, ini jalur Trans Semarang juga ya. Ini jalur Trans Semarang. Jalur Trans Semarang eranya Pak Ganjar Pranowo ini, jalan-jalannya bisa diakses oleh Trans Semarang. Harapannya biar warganya itu bisa kemana-mana dengan angkutan umum gitu ya. Oke, 50 meter lagi ada pertigaan,
kita belok kanan arah Banjarjo. Kalau yang lurus itu depan itu udah Gunung Pati, pasar Gunung Pati, kemudian Unes, ya kita ambil kanan. Oke, ya ini adalah desa desa Banjarjo paling ujung timur, ya paling ujung timur di Kecamatan Buja, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Ya, alamnya bro, indahnya alam pegunungan yang sangat eksotis, ya sangat eksotis. Ya, orang sini menyebutnya ini Villa Siberi, ya Villa Siberi. Di sini ada SD apa nih? SD Banjarjo. Nah, SD Negeri Banjarjo sebagai. Ya, ini Banjarjo seperti ini, jalannya sudah aspal hotmix, bagus, mulus ya. Ini juga ada wisata Santosa Stable, itu lewatnya juga di sini. Kalau orang Semarang lewatnya sini, ya. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Nanti kalau ada orang kita tanya ya. Ya, ini masih naik terus. Kelihatannya sudah mentok ini guys. Itu udah ternak guys. Oke, kita kembali aja. Kita kembali aja arah sana. Tuh Bu, jalan-jalan Bu. Ya, kita turun lagi aja. Kita ke arah panorama ya, panorama alam. Panorama alam. Atau mungkin nanti kita sekaligus kalau memang waktunya cukup kita langsung ke Medono aja karena satu jalur pas kita atau ke jalur. Ya, kita kembali ke arah Balai Desa Banjarjo. Ya, Balai Desa Banjarjo. Kemudian nanti kita ada perempatan ambil kiri. Wah, ini cuacanya gerimis guys. Ya, ini mulai gerimis. Saya butuh ini sih pengaman action cam-nya belum tak pasang. Apa namanya? Waterproofnya.
itu juga yang lurus sama tembus ya. Cuma memang saya ingin nunjukin ke teman-teman yang belum pernah ke pemancingan biar next kalau ada acara atau sama keluarga nih ya. Ini kita kembali ke jalur yang wisata tadi, jalur wisata, panorama alam sama satu sustainable. Ya, oke. Ya dari sini udah kelihatan sebenarnya itu pemancingan di kiri jalan. Ini benar-benar tempatnya itu kanan kirinya alam ya, benar-benar alam. Jadi asik sih. Nah ini selamat datang di apa namanya panorama alam. Nah ini panorama alam. Kita ambil foto dulu aja. Kita ambil foto di sini. Ya. Oke, ini panorama alam ya. Panorama alam. Ini dalamnya. Nah kita masuk aja ya. Kita masuk. Oke, kita masuk. Kita putar di dalam aja. Iya, kita masuk ke dalam. Ini udah ada pengunjungnya nih. Ini tempatnya bagus. Tempatnya bagus. Coba kita cari tempat parkir dulu sebentar guys. Oke, kita cari tempat parkir. Sebentar aja. Ya, ini ada musola. Itu ada tempat. Masalahnya di sana. Oh, mainan anak ke kiri, kolam renang, resto, kolam anak. Di sini ada kolam renang ya. Nah, iya. Ini panorama alam. Panorama alam untuk keluarga sih ya, kolam renangnya, tempat makan di pedesaan, ada kolamnya di bawah. Ya, keren ya. Ya. Oke ya, kita lanjut. Lihat jalan menuju Santos Sustainable. Oke, kita lanjut. Kalau Santos Sustainable itu, kalau tidak salah, ikutnya Leban ya, Leban atau pas kita juga. Nanti kita sekaligus review aja. Ya, jadi satu jalur ini di Desa Banjarjo itu, yang saya tahu ini panorama alam ini, jalannya udah bagus, enak. Ini alamnya bro, wih, alamnya istimewa. Pokoknya kalau kita benar-benar mau fresh dari tujuan di sini aja, cocok. Jadi Kecamatan Buja, wah bawahnya ada sungai keren dulu. Kecamatan Buja itu memiliki alam yang istimewa, yang cocok lah untuk penghijauan. Bahkan banyak orang-orang kota itu yang mencari tanah di sini untuk tempat tinggal dan lainnya. Ya, ini depan itu, nah ini arah Santos Sustainable. Ini kita dari bawah. Dulu kita turun. Ya, di pertigaan tadi ada pelangnya ya, Santos Sustainable. Oke, Santos Sustainable. Di sini ya. Ya, lurus. Lurus. Kita lihat sungai dulu. Wow, keren bro. Beautiful bro. Ini sungai mana ini? Ih, coba lagi. Kasih. Ini benar-benar sungai yang pertama kali saya tahu gitu. Inilah ada batu-batu besar. Wah, kita ambil dulu. Oke, kita balik ke arah Santos Sustainable dulu. Ini saya pengen lihat alatnya di atas sebenarnya. Cuman next ya, ini cuacanya agak belum guys. Kita coba dulu. Kita
kita kembali ke arah Santosa Step. Sini ya, seperti ya. Oke, ini jalan perkampungan sih sebenarnya. Ini jalan perkampungan. Ya. Jalannya itu ya sempit sih, kalau ada mobil hati-hati ya. Ini kalau untuk simpangan ngepres banget. Pas. Oke, ini kita arah Santosa Step. Wow. Keren. Santosa Step. Ya, emang jalannya hanya lewat sini ya teman-teman ya. Jadi jalannya menuju Santosa Step itu hanya lewat sini. Ya. Oke. Nih, kan? Nih. Jadi kalau ke Santosa Step itu asiknya sebenarnya ini jalan langsung sampai sana. Ya, sampai sana. Cuma nih airnya kayak gede. Ya, airnya kayak gede, kita lewatnya sini. Nah, namanya sini ada jembatannya. Ya, ada jembatannya. Nih, kalau kayak mobil sih nggak apa-apa. Nah, ini Santosa Step. Oke, Santosa Step. Keren kan? Nah, ini Santosa Step. Oke ya, di dalamnya ada kuda-kuda banyak. Cuma ini lagi tutup. Oke, karena lagi tutup, saya keluar dulu ya. Oke, di dalamnya itu banyak kuda di sana, kuda-kuda. Oke, kembali lagi. Ya, ini jalannya sampai digenangi air. Ya, genangi air. Oke, hujan mulai turun, guys. Kita kembali ke jalan keluar dari Santosa Step. Oke ya. Gitu aja yang bisa saya review hari ini dari Desa Banjarjo. Ikuti terus Motovlog Boja, Motovlog Indonesia. Kita akan menguak jalur-jalur desa di Kecamatan Boja ya. Sampai jumpa lagi, sampai ketemu di Motovlog berikutnya. Kita keluar ke arah kiri. Ya, keluar ke arah kiri, kemudian ada tulisan exit, kita ke kanan. Ini cuacanya masih musim penghujan, jadi kita harus hati-hati, selalu bawa motor, safety riding, kemudian cek kelengkapan berkendara Anda, jangan sampai membahayakan orang lain ya. Oke, kita kembali. Oke, see you next time. Sampai jumpa lagi di Motovlog Indonesia, Motovlog Boja.